Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang, yang senantiasa memberikan kita kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat beriring salamnya Allah senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak memperoleh syafaat dan pertolongannya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, istighfar atau memohon ampunan kepada Allah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 110. Namun tahukah kita bahwa ada 3 golongan, yaitu orang yang istighfarnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Dan marilah bersama kita mempelajari siapa saja orang-orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama yaitu orang yang tidak meninggalkan dosa setelah beristighfar. Sahabatku rahimakumullah, golongan pertama yang istighfarnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang tidak benar-benar meninggalkan dosa ataupun perbuatan-perbuatan maksiat yang telah ia lakukan setelah ia beristighfar atau mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beristighfar dengan lisannya sementara hatinya terus-menerus melakukan dosa, maka itu adalah istighfar yang main-main. Hadis riwayat Tirmizi. Istighfar yang diterima Allah adalah istighfar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang disertai dengan niat untuk meninggalkan dosa dan tidak mengulanginya lagi. Orang yang terus melakukan dosa setelah beristighfar, apalagi menganggap remeh dosa tersebut, seolah-olah sedang mempermainkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Inilah sebab kenapa istighfar mereka ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, yaitu orang yang memutuskan silaturrahim. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, golongan kedua orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah, yaitu orang-orang yang gemar memutuskan tali silaturahim sesama manusia. Memutuskan hubungan silaturahim atau kekeluargaan ataupun persaudaraan adalah dosa besar dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala sangat menganjurkan kita untuk menjaga silaturahim sebagaimana firman-Nya yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Quran Surah Muhammad ayat 22. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Orang yang memutuskan silaturahim akan mengalami berbagai kesulitan, termasuk ditolaknya istighfar dan doa-doanya. Bagaimana mungkin kita memohon ampunan dari Allah sementara kita memutuskan hubungan dengan saudara atau keluarga? Allah tidak akan menerima istighfar dari orang-orang yang merusak hubungan di antara manusia. Ketiga, orang yang memakan harta haram. Golongan ketiga yang istighfarnya ditolak oleh Allah adalah orang yang memakan harta haram. Ini termasuk mereka yang memperoleh harta dengan cara yang tidak halal, seperti riba, mencuri, atau menipu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh, rambutnya kusut, badannya berdebu, dia menadahkan tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Rabb, ya Rabb," padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan barang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Orang yang hidup dari harta yang tidak halal akan sulit mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan istighfar mereka pun juga ditolak karena hati mereka telah dikotori oleh harta yang haram yang mereka konsumsi. Maka sangat penting bagi kita untuk mencari rizki yang halal dan menjauhi segala bentuk keharaman dalam harta benda yang kita miliki. Sahabatku rahimakumullah, tiga golongan orang ini yaitu orang yang tidak meninggalkan dosanya setelah beristighfar, orang yang memutuskan tali silaturahim, dan orang yang memakan harta haram adalah mereka yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama marilah kita introspeksi diri dan bertanya, apakah kita termasuk salah satu dari golongan tersebut? Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah jauhkan diri kita semua dari golongan-golongan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qawli wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.